Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional. Kami mendapatkan isu mengenai cryptocurrency tax. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gilang Nandaryandika, Hari Suganda, dan saya Ken Abdul Aziz Romadoni. Oke, selanjutnya ini adalah screenshot beritanya. Beritanya itu tentang pajak transaksi kripto dinilai belum ideal. Industri minta PPN dihapus. Yang kita akses di website Metro TV News dipublikasikan di tanggal 21 Februari 2025. Untuk ringkasan beritanya seperti ini, pelaku industri kripto di Indonesia menilai kebijakan pajak atas transaksi kripto saat ini belum ideal. Maka mereka meminta penghapusan PPN sebesar 0,11% karena tetap dibebankan meski trader mengalami kerugian. Berbeda dengan pajak capital gain yang hanya dikenakan saat ada keuntungan. Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut. Satu, PPN dikenakan meski rugi. Beban pajak tetap ada walau trader tidak memperoleh keuntungan. Dua, beban pajak ganda selain PPN. Dikenakan juga PPh final 0,1% yang dinilai tidak adil. Platform asing tidak terjangkau regulasi, belum ada mekanisme jelas untuk memungut pajak dari transaksi di exchange luar negeri. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas regulasi aturan saat ini dianggap tidak mendukung pertumbuhan industri kripto dalam negeri secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Izin Pak, saya Haris. Saya izin menjelaskan slide berikutnya ya terkait teori ketentuan perpajakan internasional dan kaitannya dengan pajak kripto di Indonesia. Nah, jadi sesuai teori ketentuan perpajakan internasional, perpajakan internasional itu mengatur bagaimana suatu negara mengenakan pajak terhadap subjek pajak atas penghasilan lintas batas. Terdapat dua prinsip utama. Yang pertama adalah worldwide income principle, di mana negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan warganya, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, territorial principle, artinya negara hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri saja. Selain itu, pentingnya penghindaran pajak berganda atau double taxation dan kerjasama antar negara melalui perjanjian pajak tax treaty jadi landasan utama dalam pajakan global. Lalu poin yang kedua terkait kaitannya dengan pajak transaksi kripto di Indonesia. Nah, dalam konteks berita dari Metro TV News tadi, Indonesia menerapkan prinsip teritorial terbatas dengan memajaki transaksi kripto yang dilakukan di platform berizin lokal. Namun transaksi di exchange asing belum diatur secara jelas, hingga menciptakan celah dalam penerapan pajak lintas batas. Nah, permasalahan perpajakan atas transaksi luar negeri ini mencerminkan tantangan perpajakan internasional, yaitu sulitnya pengawasan dan pemungutan pajak dari transaksi digital yang terjadi di yurisdiksi asing. Indonesia juga belum memiliki kerangka kerja internasional atau tax treaty yang spesifik untuk mengatur perdagangan aset digital lintas negara, sehingga potensi kehilangan penerimaan pajaknya cukup besar. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika, Eropa, yang mana mereka mengenakan pajak atas capital gain, Indonesia masih menerapkan PPN dan PPh final yang dianggap tidak ideal dan kurang kompetitif secara internasional. Jadi kesimpulannya, penerapan pajak kripto di Indonesia itu menunjukkan pentingnya harmonisasi aturan perpajakan internasional
khususnya dalam ekonomi digital. Tanpa kebijakan yang adaptif dan kerjasama lintas negara, potensi pajak bisa tidak optimal dan mendorong migrasi trader ke platform asing. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Gilang Nandariandika. Terima kasih kesempatannya atas penyampaian ini. Kemudian akan saya eh, jabarkan terkait dengan solusi yang kita susun. Boleh next, Mas Ken? Nah, kemudian solusi yang kita susun yaitu dengan reformulasi mekanisme pemajakan, yaitu dengan mengganti PPN dengan capital gain tax. Nah, kenapa kita solusinya demikian? Karena dari permasalahannya saat ini Indonesia mengenakan PPN 0,11% atas setiap transaksi. Terlepas dari transaksi tersebut itu untung ataupun rugi. Nah, ini tuh bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan dan bisa juga menghambat industri kripto. Nah, solusinya dengan menghapuskan menerapkan capital gains tax seperti di negara-negara maju, yaitu pajak hanya dikenakan atas keuntungan bersih. Nah, jadi dia tidak melihat dari untung atau rugi, tapi dari keuntungan bersih. Kemudian tarif bisa disesuaikan, misalnya 10-15%, agar tetap kompetitif secara internasional. Nah, referensi global yang kami pakai ini dari negara Inggris, Jerman, dan Singapura mengenakan capital gain tax dan tidak mengenakan PPN atas aset kripto tersebut karena dianggap aset investasi, bukan barang dan jasa. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan terkait current isu yang kita angkat, yaitu cryptocurrency tax. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.